Didukung oleh Terima kasih, Anda masih di acara Kikendi dan tamu saya yang depan ini Elang Gumilang. Terima kasih Elang, sudah mau datang ya. Sama-sama Pak, terima kasih. Pertanyaan saya selalu dimulai dari umur berapa sekarang, Elang? Saat ini 25 tahun Pak. Dalam usia 25 tahun ini sudah punya berapa perusahaan? Saat ini ada, ya pertama perusahaan saya di bidang konstruksi, yaitu kita punya 8 perumahan saat ini di Bogor dan Sukabumi. Terus satu perusahaan itu juga bergerak di bidang mining, jadi kita punya perusahaan pertambangan tapi galian C. Juga kami membangun pasar tradisional di perusahaan itu. Perusahaan yang kedua, Bilkan Consulting, kita membangun perencanaan kota di Kalimantan sama di Aceh kurang lebih 1000 hektar. Kita dapat proyek-proyek seperti itu. Dan juga kita satu perusahaan lagi, Cakrawala Semesta Gemilang, itu di bidang human capital dan juga perusahaan business school juga. Yang terakhir sih kita memang punya anak perusahaan yang berat di aplikasi kusen beton. Dan terakhir kita punya satu yayasan juga. Tunggu, ini perusahaan warisan atau perusahaan yang Anda rintis sendiri? Rintis sendiri Pak, belum sama sahabat-sahabat saya dari teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Dan alhamdulillah ya seperti ini sekarang. Menarik, karena dari kecil sudah mulai jualan donat ya, tanpa pengetahuan orang tua lagi ya. Orang tua Pak. Kemudian mahasiswa jual minyak goreng, jual sepatu. Iya. Jual apa lagi? Tukang ikan juga Pak. Jual ikan? Sampai jadi tukang ikan juga saya. Ngambil dari Pantura, seperti itu. Pernah jadi sales juga. Bagaimana kisah kehidupan Elang Gumilang? Kita ikuti liputan berikut ini. Menginjak usia 25 tahun, Elang Gumilang menapaki tangga kesuksesannya sebagai developer atau pengembang usaha perumahan. Ia juga tercatat sebagai the most promising entrepreneur Asia Pacific Entrepreneurship Award 2010. Jiwa entrepreneurnya sudah terlihat sejak ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia tak segan-segan mencari peluang penghasilannya sendiri. Di antaranya mulai dari berjualan donat, sepatu, hingga pengadaan lampu listrik. Sampai akhirnya, Elang berkecimpung di dunia properti. Ia sempat bekerja sebagai tenaga pemasaran perumahan. Berbekal pengetahuannya di dunia properti ini, ia kemudian mencoba mengikuti berbagai tender perumahan. Dari sinilah, ia mulai mengembangkan bisnisnya secara perlahan, hingga beromset miliaran rupiah per tahunnya. Ketika saya memasuki di properti pun, saya mengalami berbagai macam kesulitan karena masa permodalan. Waktu itu saya memang sempat menggunakan nama kakaknya sahabat saya yang punya rekening koran bagus. Yang waktu itu saya tuh ngambil kredit tanpa agunan, dan ternyata mismanajemen sehingga waktu itu masih tingkat 2, saya harus menanggung kurang lebih 8.700 per bulannya selama 2 tahun. Dan bukan itu aja, harus menanggung biaya jaminan dan biaya hidup sendiri. Jadi memang benar-benar sangat tertempat, tapi saya pikir balik lagi, penempaan diri itu adalah bagian cara Tuhan, cara Allah, membuat diri kita tuh lebih berkualitas dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Keprihatinannya terhadap banyaknya jumlah warga yang masih tidak memiliki tempat tinggal, membuatnya membangun perumahan sederhana dan murah yang dapat terjangkau bagi rakyat kecil. Setahun belakangan ini, ia membangun sebanyak 2.500 perumahan di daerah Bogor, Jawa Barat. Elang, coba cerita, itu waktu jual donat itu kelas berapa? Jadi, kenapa saya menjadi pedagang donat? Karena saya punya cita-cita, saya ketika pengen nanti pas masuk kuliah, saya pengen menjadi seorang mahasiswa yang berstatus pengusaha. Kenapa saya jualan donat? Karena saya punya target, saya pengen punya modal 10 juta untuk jualan ayam goreng keliling dengan gerobaknya. Nggak malu itu? Ya, malu sih Pak. Cuman saya yakin orang sukses itu adalah orang yang harus bisa mengalahkan rasa takut dan rasa malunya. Elang, menarik juga karena waktu kuliah ya, kuliah di IPB. IPB Pak.
Elang lihat ada lampu-lampu yang mulai redup, mati-mati, terus kemudian Elang melihat ini peluang bisnis. Bagaimana ceritanya? Waktu itu saya sebenarnya terinspirasi sama kisahnya Aristotle Onassis, Pak. Jadi dia kan awalnya pemuda miskin dari Yunani, terus dia pindah ke Amerika Latin. Dia tahu potensi Amerika Latin itu adalah tembakau, dan dia tahu di Amerika Serikat ada pengusaha tembakau yang kaya raya. Ya, dia selalu melambaikan tangannya ke si pengusaha tadi, sampai akhirnya orang itu pun turun dari mobilnya dan penasaran. Akhirnya dia bilang, saya nggak menawarkan apa-apa, Pak, kecuali tembakau ini Bapak nggak usah bayar, penting PO dulu. Dapat PO, balik ke Amerika Latin, dan dikasihlah oleh petani karena saking dipercaya si pengusaha tersebut, diberikan tembakau, dan jadilah ia kaya dengan sistem seperti itu. Saya pun sama, Pak. Apa masalah lampu mati ini menjadi inspirasi dari mana? Inspirasi, Pak, karena balik lagi kalau harga di pasar itu sangat-sangat jauh, Pak, bisa 2 kali lipat. Karena saya langsung ke pabriknya, saya nego, ya kunci saya hanya keberanian dan informasi waktu itu. Saya datang ke supplier yang pabrik itu, saya tawarkan ke kampus dengan dapat PO gitu, Pak. Ya, karena harganya di bawah itu, ya saya pun dapat PO, saya datang ke pabrik, ya sekali drop bisa sampai dapat 15 juta, Pak, sekali perjalanan. Di kampus Anda bisnis kan juga ya? Iya, Pak. Seperti itu. Nah, menarik bagaimana awal mulanya Elang terjun ke bisnis perumahan. Karena bisnis perumahan ini ada idealisme di situ ya? Iya. Awal mulanya mungkin ketika saya menyadari kenapa saya nggak pernah berkembang, sedangkan waktu itu saya udah tingkat 2, Pak. Saya pikir waktu saya tinggal 2 tahun untuk membuat suatu karya gitu. Akhirnya ya, ternyata saya sadari satu hal. Bisa jadi saya kurang bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya yang sebatas alhamdulillah di mulut aja, bukan pada kenyataannya. Akhirnya ya, waktu itu saya banyak mencari inspirasi, dan salah satunya ya, Allah tuh menunjukkan saya bisnis lain yaitu properti. Tapi bagaimana mungkin untuk sehari-hari aja pusing, biaya kuliah, biaya lain. Sedangkan properti kita tahu modalnya aja udah miliaran, Pak. Trik saya untuk masuk ke bisnis properti, pertama saya cari tanah. Dapat tanah yang memang deket kampus, bisa saya marketingkan, dan itu pun harganya nggak terlalu mahal. Waktu itu kurang lebih 1,6 sih, mana, Pak? 1,6 M untuk tanahnya aja itu. Tapi uang dari mana, masih tingkat 2? Iya, tingkat 2, umur berapa waktu itu? Waktu itu mungkin 20 tahun, Pak. Sudah berani main MM-an ya? Soalnya akhirnya ya, waktu itu trik ini jangan coba, Pak. Saya ngambil kredit tanpa agunan waktu itu. Itu pun bukan nama saya, namanya kakaknya sahabat saya. Di mana dia itu punya rekening keuangan bagus, saya yang tanggung jawab. Dapatlah 150 juta waktu itu. Tapi tujuannya satu, 150 itu saya pecah untuk sewa lagi jaminan dan masuk ke bank. Tapi ternyata ya mungkin di sini Allah belum meridhoi saya. Seharusnya hari Kamis itu saya dana sekian miliar. Ternyata hari Selasanya orang punya jaminannya meninggal dunia. Jadi ya dampak dari itu mismanagement. Pertama, saya harus menanggung KTA kurang lebih 8.700.000 setiap bulannya selama 2 tahun, Pak. Kedua, biaya jaminan saya berhadapan dengan preman-preman, berhadapan dengan banyak masalah-masalah. Dan ketiga, saya berhadapan juga dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga juga. Tapi itu tadi, mulailah saya banyak merenung, banyak taubat juga, takutnya banyak dosa dan lain. Mulailah Allah memberikan saya inspirasi lain ya. Satu pintu tertutup, tapi pintu lain terbuka. Mulailah saya jadi sales, alhamdulillah sukses. Mulai jadi kontraktor, tender bebas, Pak, benar-benar bebas. Alhamdulillah dapat, bisa untuk menutupi KTA. Sampai akhirnya ada sahabat-sahabat saya, 5 orang, dia patungan, ya, terkumpullah 340 juta. Ternyata alhamdulillah nego dengan pemilik tanah, saya dikasih term 1 tahun waktu itu untuk melunasi. Dari 340 juta tadi, proyek pertama saya itu nilai proyeknya 17 miliar, beres dalam 1,5 tahun. Wow. Nah, Anda kan udah berkembang, tapi kenapa masih merasa penting untuk bergerak di pembangunan perumahan untuk kalangan masyarakat bawah? Iya. Pertama apa ya, memang ada tahun 2007 lalu, saya membuat rumah yang DP-nya hanya 1.250.000 dan cicilan hanya 89.000 per bulan, Pak. Per bulan, dan sekarang sih memang rata-rata perumahan saya pun sama, DP-nya 1,5-an, cicilan sekarang 300 sampai 400.000 per bulan, tapi itu meskipun perumahan RSA, itu flat, Pak, selama 15 tahun, meskipun RSA, tapi atapnya tuh udah atap rangka baja, kusennya pun kusen beton, fasilitasnya ya seperti itu, Pak. Cuman untungnya dari mana? Karena gini, Pak, mungkin salah satu prinsip saya itu hulu hilir, Pak. Memang saya developer, tapi saya juga punya perusahaan kontraktor. Saya juga punya perusahaan miningnya dan suppliernya. Saya juga bahkan punya sampai pertambangan ya. Jadi saya hulu hilir, pertama kualitas itu bisa bagus, harga juga bisa terjangkau, dan saya pun untung tetap bagus. Itu trik saya. Dan
kualitas inilah yang Anda inginkan juga didapatkan oleh masyarakat ya, terutama kalangan bawah ya. Iya, Pak. Untuk bisa dapat rumah dengan harga murah, Iya. tapi berkualitas. Karena bisa jadi satu hal sih, Kak, waktu itu kan memang kalau secara data statistik di Indonesia itu ada kurang lebih 70 juta rakyat yang belum memiliki rumah, dan kurang lebih ada 8,3 juta keluarga yang belum punya rumah, dan setiap tahunnya kurang lebih 800.000 kebutuhan akan perumahan, dan yang tertutupi baru sekitar 200.000. Dan kalau memang misalkan saya melakukan perjalanan malam, misalkan di dekat pinggiran Bogor aja, itu saya lihat misalkan kayak ada gerobak, saya lihat ternyata orang itu bilang, wah rumah saya Pak, rumahnya mana Pak? Rumah Bapak di mana? Ternyata rumah dia tuh gerobak tersebut. Jadi mungkin saya pikir kenapa memang penghuni di perumahan saya itu rata-rata seperti penjual tukang besi, buruh pabrik, cleaning service dan lain. Saya pikir kita bisa menjadi apa ya? Saya pikir ada kepuasan batin kenapa bisnis seperti ini, dan bahkan sampai ada orang yang wah sampai punya rumah tuh sampai dia potong ayam, Pak Elang datang Pak, selamatan. Padahal rumahnya juga ya rumah sederhana. Cuman bagi mereka lebih memiliki kepastian dibandingkan mereka mengontrak, dan saya pikir mungkin keuntungan untuk secara profit tidak seberapa, tapi kepuasan secara batin, dan bisa jadi doa-doa mereka lah yang membuat saya bisa seperti ini. Anda pernah mengatakan, dalam hidup ini kenalilah 10 orang terkaya dan 10 orang termiskin. Apa makna dari ungkapan ini? Jadi satu hal yang saya pikir sih, kadang kalau kita terlalu terjebak dengan kemewahan hidup dunia, kita akan lupa kemana arah hidup kita setelah kita mati. Saya pikir dengan kita melihat ke bawah, kita bisa lebih mensyukuri apa yang kita dapat. Saya pikir setiap hari manusia akan ketemu dengan manusia lain yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih pinter. Akhirnya hidupnya akan dipenuhi dengan persaingan. Coba kita luangkan waktu, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali berdua hanya dengan Tuhan, atau melihat keadaan masyarakat menengah ke bawah atau miskin. Ketika itu kita melihat apa hakikat hidup kita dan untuk apa kita hidup sebenarnya. Baik, Elang. Pertanyaan terakhir tetap saya harus tanyakan. Kalau ada anak-anak muda yang menonton acara ini, apa pesan Anda buat mereka? Saya pikir Indonesia sekarang sedang namanya satu punya krisis utama adalah krisis keteladanan. Pertama jelas, suatu negara itu akan maju kalau memiliki 0,2% pengusaha, sedangkan Indonesia hanya punya 0,18%. Permasalahan berikutnya, kondisi anak muda kita ya sangat-sangat ya haus dengan namanya keteladanan, dan ada pun keteladanan ya, keteladanan yang hanya sebatas hanya untuk materi belaka, bukan keteladanan dalam bagaimana mereka menjadi orang yang lebih bermanfaat dalam hidupnya. Pesan saya apa kepada anak-anak muda? Cara kita untuk membangun bangsa ini, mohon maaf, bukan dengan cara mungkin dengan retorika, demo atau semacamnya. Cara terbaik bisa jadi adalah ketika kita memberikan karya apapun yang diberikan Tuhan pada kita untuk bangsa ini, entah dengan ilmu kita apa, prestasi kita apa, dan berikutnya jadilah kita teladan untuk anak-anak muda Indonesia. Karena dengan kita memberikan teladan untuk anak Indonesia, kita menjadi suatu inspirasi, menjadi orang yang terinspirasi agar Indonesia itu bisa bangkit dan suatu ketika bisa jadi macan Asia kembali. Baik, Elang, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sekali lagi sudah menceritakan bagaimana kisah sukses ya perjalanan Elang dalam usia yang relatif muda. Bisa meraup miliaran, kemudian